Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi Arigawati, SEAK, MSI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang aktiva tetap atau fixed asset. Topik pembicaraan di video ini ada 8 poin. Yang pertama, definisi aktiva tetap atau fixed asset. Yang kedua, karakteristik aktiva tetap. Yang ketiga, jenis-jenis aktiva tetap. Yang keempat, metode penyusutan garis lurus. Yang kelima, metode penyusutan saldo menurun ganda. Yang keenam, metode penyusutan saldo menurun tunggal. Yang ketujuh, metode penyusutan jumlah angka tahun. Yang kedelapan, metode penyusutan satuan hasil produksi. Yang pertama, definisi aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah aktiva atau aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai, dibuat atau dibangun dan siap digunakan atau memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, aktiva tetap juga bisa diartikan sebagai aset atau aktiva siap pakai yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Poin yang kedua, karakteristik aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakannya dengan aktiva lancar. Di antaranya yaitu, yang pertama, aktiva tetap memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas. Yang kedua, aktiva tetap digunakan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, aktiva tetap tidak untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Yang keempat, masa manfaat dari aktiva tetap lebih dari 1 tahun. Yang kelima, aktiva tetap digunakan dalam seluruh kegiatan perusahaan terutama dalam proses produksi. Yang keenam, kepemilikan aktiva tetap tidak untuk dijual kembali, melainkan digunakan sebagai penunjang aktivitas perusahaan. Yang ketujuh, nilai aktiva tetap cukup besar. Yang kedelapan, aktiva tetap memiliki nilai material sehingga harga dari aktiva tersebut cukup signifikan. Jenis-jenis aktiva tetap. Jenisnya yang pertama, aktiva tetap berwujud. Contoh dari aktiva tetap berwujud diantaranya bangunan atau gedung meliputi semua fasilitas yang dimiliki oleh entitas. Yang kedua, lahan atau bidang tanah, baik yang sudah didirikan bangunan atau yang masih kosong. Yang ketiga, peralatan produksi, meliputi mesin yang digunakan perusahaan tersebut. Yang keempat, kendaraan seperti truk, mobil, dan lain sebagainya yang mendukung proses distribusi suatu perusahaan. Yang kelima, perabotan atau isi dari bangunan, meliputi alat kantor, perabot pabrik, dan lain sebagainya. Yang keenam, inventaris meliputi inventaris laboratorium, inventaris gudang, inventaris pabrik, inventaris kantor, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, prasarana perusahaan meliputi royal, pagar, dan lain sebagainya. Jenis aktiva tetap yang kedua yaitu aktiva tetap tak berwujud. Sedangkan untuk aktiva tetap tak berwujud biasanya berupa hak usaha yang dimiliki suatu perusahaan. Berikut beberapa contoh dari aktiva tetap tak berwujud. Yang pertama, lisensi. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, sistem keamanan. Yang keempat, merek dagang. Yang kelima, franchise. Poin yang keempat, metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus adalah sistem perhitungan depresiasi aktiva tetap berwujud dengan tarif penyusutan yang seragam selama periode masa manfaat aset hingga mencapai nilai residu atau nilai sisa. Ini merupakan metode penyusutan paling umum dan banyak diaplikasikan
oleh perusahaan secara global, termasuk sebagian besar perusahaan di Indonesia. Rumus metode garis lurus. Nah, bagaimana cara menghitung penyusutan metode garis lurus? Rumusnya metode garis lurus adalah nilai pembelian aset dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi dengan masa manfaat aset. Untuk keterangannya, rumus metode garis lurus, nilai aset adalah harga pembelian aset. Untuk nilai sisa juga disebut nilai residu atau salvage value, adalah asumsi nilai aset yang tersisa setelah masa manfaat habis. Untuk masa manfaat aset adalah jumlah periode penggunaan aset yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Lanjut ke contoh soal metode garis lurus. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami penyusutan metode garis lurus atau straight line depreciation method, berikut ini saya sajikan contoh soal. Diketahui sebuah perusahaan membeli aset tetap berupa mesin produksi seharga 100 juta. Diperkirakan usia manfaat aset adalah 5 tahun dan menghasilkan nilai sisa sebesar 10 juta. Nah, bagaimana cara menghitung aset tetap mesin tersebut dengan metode penyusutan garis lurus? Untuk jawaban dari soal metode penyusutan garis lurusnya, diketahui nilai asetnya 100 juta, usia manfaat 5 tahun, dan nilai sisanya 10 juta. Nah, untuk langkah menghitung biaya penyusutan aset dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi nilai pembelian aset dengan nilai sisa. Dalam hal ini 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 90 juta. Ini merupakan akumulasi penyusutan selama masa manfaat aset. Yang kedua, total biaya penyusutan dibagi dengan periode manfaat aset. Dalam hal ini 90 juta dibagi 5 tahun sama dengan 18 juta. Setelah itu ditemukan beban penyusutan tahunan sebesar 18 juta selama 5 tahun. Dengan demikian, maka biaya penyusutan metode garis lurus setiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama 18 juta, tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 18 juta, tahun keempat 18 juta, dan untuk tahun kelima 18 juta. Dan ini ada contoh perhitungan penyusutan metode garis lurus pada Excel. Poin kelima, metode penyusutan saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah salah satu metode penyusutan yang sering dipakai oleh para akuntan untuk menghitung depresiasi aset dengan cepat, di mana biasanya metode saldo menurun ganda adalah berhubungan erat dengan penyusutan aset yang terjadi selama awal tahun masa penggunaannya. Contoh soal dan jawaban metode penyusutan saldo menurun ganda. Untuk lebih mudah memahami metode saldo menurun ganda, coba simak contoh soal berikut ini. PT ABC membeli truk seharga 50 juta, masa manfaat dapat bertahan hingga 12 tahun, maka rumusnya adalah tingkat penyusutan 1 dibagi masa manfaat, tingkat depresi 1 dibagi 12. Dalam contoh soal memakai metode saldo menurun ganda tersebut, nilai buku periode awalnya menjadi harga pembelian pertama kali. Selanjutnya bisa dihitung nilai depresiasi aset atau metode penyusutan aset, yaitu beban penyusutan sama dengan nilai buku periode awal dikali 2 dikali tingkat penyusutan. Beban penyusutan 50 juta dikali 2 dikali 1 bagi 12. Beban penyusutan 50 juta kali 1/6. Beban penyusutan hasilnya 8.333.000. Di atas adalah beban penyusutan tahun pertama. Lalu kita temukan nilai periode akhir dengan rumus nilai periode akhir nilai buku periode awal dikurangi beban penyusutan. Nilai periode akhir 50 juta dikurangi 8.333.000.
Untuk nilai periode akhirnya menjadi 41.666. Nah, bagaimana dengan penyusutan tahun kedua? Nilai periode akhir kali 2 kali tingkat penyusutan. Beban penyusutannya 41.666 dikali 2 dikali 1/12 dan hasilnya 6.944. Untuk yang metode ke-6 yaitu metode saldo menurun tunggal. Pada dasarnya, aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesarnya pada awal-awal masa penggunaan. Ya, ini karena mesin masih dalam kondisi grace, segar dengan kekuatan yang masih optimal, masih jauh dari masa aus atau rusak. Mesin atau aset tetap yang lainnya, namun seiring berjalannya waktu, kontribusi aset terbesar tersebut mulai menurun, kinerjanya tak lagi bisa maksimal, mesin tak lagi mudah dan turun performanya, gudang mulai reot, kendaraan mulai mogok, dan lain sebagainya. Metode ini sesuai jika dipergunakan untuk jenis aset tetap yang tingkat kehausnya tergantung dari volume produk yang dihasilkan, yaitu jenis aset mesin produksi. Contoh soal metode menurun tunggal. Sebuah mesin diperoleh pada tanggal 6 Juni 2014. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 13 juta dan mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis 10 tahun. Apabila nanti sudah tidak digunakan lagi atau aset ditarik penggunaannya, diperkirakan mesin tersebut masih bisa ditimbang kiloan. Besi tuanya dapat dijual seharga 1 juta. Dalam pencatatan akuntansi aset tetap, perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun tunggal. Untuk jawabannya, penyusutan tahun 2014 100.000 dibagi 10 kali 2 kali 7/12 kali 13 juta. Jadi hasilnya sama dengan 1.516.710. Poin yang ketujuh, metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah proses penyusutan biasanya perolehan aktiva tetap berdasarkan jumlah angka tahun umur penggunanya. Misalnya perusahaan membeli kendaraan dengan estimasi umur manfaat selama 4 tahun. Maka dapat dihitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 10 periode harus dialokasikan sesuai umur manfaatnya. Untuk contoh soal dan jawaban metode penyusutan jumlah angka tahun. Untuk soalnya, cara menghitung penyusutan metode jumlah angka tahun aktiva tetap akan diawali dengan proses menentukan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap sampai aktiva siap digunakan produksi atau konsumsi. Jurnal pembelian aktiva tetap yang dibuat adalah pada tanggal 2 bulan 1 2020. Untuk keterangannya di mesin pada debit dan untuk kas pada kredit. Untuk jawabannya, tabel penyusutan metode jumlah angka tahun dapat dibuat agar mempermudah menyusutkan biaya perolehan aktiva selama umur ekonomisnya. Tahun periode total tahun 2020, periode keempat total 10, periode biaya perolehannya 5.500.000, untuk beban depresiasinya 2.200.000. Tahun 2021 periode 3 total 10, biaya perolehannya 5.500.000 dan untuk beban depresiasinya 1.650.000. Tahun 2022 periode kedua tahun total 10, biaya perolehannya 5.500.000 dan beban depresiasinya 1.100.000. Tahun 2023 periode ke-1 total 10, biaya perolehannya 5.500.000, beban depresiasinya 550.000. Untuk poin ke-8, metode penyusutan satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi atau disebut dengan productive output method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.
Beban penyusutan per tahun, jumlah satuan produk yang dihasilkan, kali tarif penyusutan per produk. Tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi jumlah total produk yang dihasilkan. Untuk soalnya, PT Poras pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta. Dan untuk jawabannya, diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebesar berikut. Tahun pertama 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Pertama, hitung taksiran jumlah produksi. Tahun pertama 15.000. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya Andi Nugraha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.